Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan limbah cair. Ya, nah, kita sudah mendengarkan sebelumnya tentang penjelasan pencemaran air, kemudian jenis-jenis limbah cair itu dari mana saja, ya, sumber pencemaran air itu, hingga di tahap alamiah dan secara buatan untuk pengolahan limbah cair. Jadi ada pengolahan limbah cair secara primer, ada pengolahan limbah cair secara sekunder, dan ada pengolahan limbah cair secara tersier. Nah, batasan air limbah untuk industri itu dengan pengendalian dalam proses produksi yang bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan apalagi toksisitas kontaminannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk pengendalian setelah proses, jadi ada pengendalian dalam proses, ada juga pengendalian setelah proses. Untuk setelah proses itu dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari bahan-bahan pencemar untuk limbah cair itu apa saja. Nah, kita mau turunkan itu setelah proses produksi. Nah, sehingga pada akhirnya air tersebut ini bisa memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Nah, batasan air limbah untuk industri itu diatur dalam peraturan pemerintah Menteri Lingkungan Hidup, ya. Beberapa parameternya misalnya COD-nya, BOD-nya, minyak nabati, minyak mineral, ada total suspend solid, ya, zat padat yang tersuspensi, ada pH-nya, ada temperaturnya, amonianya, kemudian nitrit, ya, senyawa aktif biru metilen, kemudian ada sulfidanya, ada fenolnya, dan ada sianidanya. Nah, batasan untuk parameter-parameter ini, jadi ketika misalnya dia mengeluarkan air limbah, maka akan dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter yang tertera pada layar kalian dengan batasan kuantitatif untuk konsentrasi masing-masing parameter sekian. Dia harus memenuhi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk metode pengolahan limbah, ya, pengolahan air limbah itu kita bisa pengolahan secara fisika, boleh secara biologi, dan boleh secara kimia. Ya, nah untuk fisika, ya, bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Nah, screening itu masuk ke dalam proses fisika. Itu merupakan cara yang efisien dan murah, ya, untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang ukurannya besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan, ya. Jadi bisa pengendapan. Kalau dia yang bahan tersuspensi yang mudah mengendap, ya kita endapkan. Nah, kalau dia berukuran besar dan tersuspensi, berarti kita saring. Nah, itu ya. Jadi pemisahan cairan padatan itu bisa dilakukan pada tahap pengolahan secara fisika pada pengolahan air limbah ini, ya. Dia ada penapisan, ada presipitasi, ada flotasi, ada filtrasi, dan sentrifugasi. Nah, pada presipitasi itu ada clarifier atau pemekatan, pada filtrasi ada filtrasi lambat, ya, contohnya pasir lambat masuk di sini, ada filtrasi yang cepat. Nah, misalnya kita menggunakan bantuan gravitasi, ya, gravitasi, atau yang bertekanan supaya dia lebih cepat. Nah, ada filter membran, ya, jadi kalau dia ukuran agak kecil kita bisa menggunakan filter membran ini. Ada microfiber, ultrafiber, reverse RO, jadi ada biasa dengan RO, ya. Nah, dia menggunakan teknologi filter membran atau dewatering, ya. Nah, ada sentrifugasi, ya, padatan dengan cairan kan, kalau berat padatan otomatis dia ketika disentrifugasi kan padatannya bakalan ke bawah, cairannya akan lebih jernih, ya, terpisah dari padatannya. Nah, ada presipitasi sentrifugasi, ada juga dehidrasi sentrifugasi, ya. Mau ada flotasi, itu untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung, ya,
seperti minyak, lemak, agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Ya. Floatasi juga digunakan sebagai cara penyisihan bahan tersuspensi ya, atau pemengkatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas, air flotation. Nah, kalau filtrasi di dalam pengolahan air buangan biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosis RO. Akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel yang tersuspensi dari dalam air. Supaya apa? Agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosis. Untuk proses adsorpsi itu ya biasanya itu kita dengan karbon aktif ya. Nah, itu dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik ya. Misalnya fenol, senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Nah, maka gunakanlah proses absorpsi. Kalau untuk teknologi membran RO ya reverse osmosis, biasanya itu diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil. Ya, misalnya terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Biaya instalasi dan operasinya memang sangat mahal. Nah, kemudian ada pengolahan secara kimia. Untuk pengolahan air buangan secara kimia biasanya itu kan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid ya, logam-logam berat, fosfor, zat organik beracun. Dengan apa? Dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Nah, penyisihan bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Flokulasi, ada juga koagulasi, baik dengan reaksi redoks maupun tanpa reaksi redoks, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Nah, untuk pengolahan secara kimia ya ada netralisasi, ada koagulasi dan floktasi, atau ada redoks, ada adsorpsi, ada penukaran ion ya. Nah, untuk pengolahan secara kimia netralisasi, reaksi antara asam dengan basa, air dan garam. Nah, jadi untuk menjaga itu pH-nya dia tidak jauh dari 7 ya, 6 sampai 9 misalnya ya standarnya. Di luar tersebut bersifat racun bagi kehidupan air maupun bakteri. Untuk pengolahan secara kimia, netralisasi kan reaksi antara asam dengan basa supaya dia bisa pH-nya itu dijaga antara 6 sampai 9. Karena di luar tersebut itu racun bagi kehidupan air maupun bakteri, makanya harus dijaga. Nah, kemudian ada presipitasi. Dia itu semacam pengurangan bahan-bahan terlarut dengan penambahan bahan kimia terlarut sehingga dia bisa terbentuk flock ya, terbentuk padatan. Nah, sehingga bisa dipisahkan nantinya. Nah, pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya. Nah, supaya terjadi netralisasi di sini ya, sehingga akhirnya nanti dapat diendapkan. Penyisihan logam berat dan fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali. Misalnya kita air kapur ya, sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau endapan hidroksiapatit. Endapan logam tersebut itu lebih stabil jika pH-nya di atas 10,5. Kalau hidroksiapatit itu pH-nya di atas 9,5. Kemudian ada koagulasi dan flokulasi. Jadi konversi polutan koloid tersuspensi menjadi gumpalan-gumpalan yang nantinya dapat diendapkan, disaring dan diapungkan. Kemudian ada pemilihan teknologi ya, yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah, mengembangkan, mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan efisiensi dari pengolahan yang diharapkan nanti, menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan pada skala lapangan ya. Nah,
Proses pengolahan dan jenis peralatan yang digunakan itu kan ada penyaringan, ada menangkap pasir, menangkap lanar buih, ada netralisasi, ada pengendapan, pengapungan, lumpur aktif, tracking filter, aerasi, karbon aktif, pengendapan, nitrifikasi dan klorinasi. Itu ada peralatannya. Nah, dan masing-masing tujuannya. Nah, untuk sampling air limbah, ya. Nah, jadi harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan diseluruhkan ke perairan menerima. Jadi dipantau secara berkala. Nah, untuk nah, misalnya ya, nah ini, misalnya menentukan titik sampling. Nah, ini dia dah, 1, 2, 3, 4, 5 itu titik samplingnya. Nah, jadi ini ya, primer, sekunder dan tersien, ya. Seperti ini gambaran-gambarannya. Nah, jadi untuk pengolahan awal ada ayakan, ada ekolisasi, ada separasi minyak. Ya, kalian bisa lihat pada gambar. Nah, untuk pengolahan primer, ya, jadi ada sedimentasi, filtrasi dan flotasi, netralisasi dan fluktuasi. Kemudian untuk sekunder ada lumpur aktif, lagon, selokan oksidasi, saringan tetes, RBC anaerobik. Kemudian untuk tersier ada saringan karbon aktif, plus RO, penukar ion, nitrifikasi, koagulasi, flokulasi, dan sand filter. Kemudian ada desinfeksi dengan cara klorinasi atau ozonisasi, dan untuk ultimate disposal ada penerimaan limbah dan air permukaan. Nah, untuk padatan-padatan yang terbentuk terpisah itu dinamakan sludge, yang nantinya bisa diinsinerasi atau penimbunan atau ocean, ya, di laut. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk pengolahan awal, sanitary, baru pretreatment, baru ada tangki primary treatment, aeration, secondary treatment, baru desinfektan. Jadi untuk netralisasi asid maupun basah, ya, ada proses kimianya, ya, koagulasi, flokulasi pada pH netral. Nah, bahan reagen untuk netralisasi asam sulfat, HCl, karbon dioksida, sulfur oksida, nitric X. Kalau untuk basahnya bisa pakai NOH, bisa pakai soda as, NaCO3, atau limestone, CaCO3. Nah, untuk air limbah domestik itu ada juga parameter pH, BOD, COD, TSS, minyak lemak, amonia, dan total coliform, ya, ada masing-masing kadar maksimumnya parameternya. Nah, contoh untuk gambaran pengolahan air limbah domestik seperti ini. Jadi dia itu pertama ada inletnya, kemudian dia sedimentasi dulu, baru dia lewatkan pada biofilter anaerob, jadi tertutup, ya. Nah, barulah menuju ke biofilter aerob, baru ke sedimentasi kedua. Nah, jadi contoh dari pengolahan limbah, awalnya itu inletnya 5,71 pH-nya, naik menjadi 7,31. Awalnya 145 BOD-nya, turun menjadi 23,4. Nah, standar kan 30. Jadi kalau kita lihat di sini, inletnya itu tidak, untuk pH tidak sesuai baku mutu, BOD tidak sesuai, COD tidak sesuai, TSS tidak sesuai, minyak dan lemak tidak sesuai. Tetapi karena telah diolah menjadi air limbah dalam pengolahan air limbah domestik, maka dia membuat pH menjadi sesuai, BOD menjadi sesuai, COD menjadi sesuai, TSS menjadi sesuai, minyak dan lemak juga menjadi sesuai, amonia juga,
masuk di dalam rentang itu. Sehingga air limbah ini memenuhi standar baku mutu air limbah sehingga bisa standar dibuang ke badan air, sungai, laut dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.